jamaah sekalian. Allah, hari ini kita akan city tour ya, atau keliling kota Madinah, yang mana tujuannya insya Allah untuk mengenal lebih dalam ya. Selain jalan-jalan, kita juga niat untuk city tour ini adalah untuk thalibul ilm ya, biar pahalanya tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ala rabbina lamunqalibun. Semoga perjalanan kita dimudahkan dan dilancarkan ya. Jamaah sekalian, kita akan apa? City tour. Jalan-jalan. Tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi jalan-jalan ini adalah jalan-jalan yang tujuannya untuk mempererat hati kita dengan kota Madinah. Baik Bapak Ibu sekalian, hotel kita ada di ujung sini ya. Tempat yang akan kita lewati pertama adalah Saniyatul Wada. Apa itu Saniyatul Wada? Ada yang tahu Saniyatul Wada? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Saya kalau ngomong Saniyatul Wada itu nggak ada yang tahu. Tapi kalau saya bilang ini, Tola'al badru alaina min, tahu semua kalau kayak gitu ya. Berarti artinya apa? Dari kemarin, dari dulu apa? Eto anto itu nggak tahu artinya. Mana Saniyatul Wada dengan sekalian? Ada di sebelah kiri kita sebentar ya. Nanti di pertigaan. Nah, sebelah kiri kita pertigaan itu adalah Saniyatul Wada. Apa sih Saniyatul Wada itu? Saniyatul Wada adalah ini ya, kanan kiri jenengan. Nah, itu pertigaan yang besar. Ini adalah Saniyatul Wada. Apa itu Saniyatul Wada? Saniyatul Wada adalah tempat untuk perpisahan ya, perpisahan orang yang datang dan orang yang pergi. Jadi itu adalah dahulu adalah tempat masuk tempat pintu utama daripada kota Madinah ya, pintu utama daripada kota Madinah. Ingat-ingat, Saniyatul Wada di sini, Uhud ada di depan sana ya, lurusan sana, dan Kuba ada di belakang sana. Kuba ada di sebelah kanan kita sana, sedangkan Uhud dan Saniyatul Wada ada di sebelah kiri kita. Belum kelihatan Kubanya. Saya hanya menunjukkan arahnya agar cerita dari kisah ini adalah kisahnya nyambung dari awal sampai akhir. Saniyatul Wada itu ya, atau syair Saniyatul Wada disebutkan ataupun dilafazkan bukan saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali datang, akan tetapi beliau sudah ada di kota Madinah dan beliau berpergian waktu itu ke perang Tabuk ya. Saat pulang dari perang Tabuk, lalu penduduk Madinah menyambut beliau dengan syair apa? Orang Indonesia nyebutnya apa? Sholawat Badar. Nah, sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang dari arah Kuba, pertama kali datang itu dari arah Kuba sebelah kanan kita, nanti jauh di sana yang akan kita kunjungi nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah tujuan pertama kita adalah ke Gunung Uhud ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saat awal-awal dakwah Islam ya, sempat ada peperangan yang dimenangkan oleh orang Islam, yaitu perang Badar yang jaraknya kurang lebih 150 sampai 170 km dari kota Madinah, yang mana orang kafir Quraisy waktu itu mengalami kekalahan telak. Nah, setelah itu orang-orang kafir Quraisy ingin membalaskan dendam. Akhirnya mereka datang ke kota Madinah. Saat mengetahui orang kafir Quraisy itu datang ke kota Madinah, ini mohon maaf cerita saya agak cepat ya, karena perjalanan sebentar tok. Saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada orang-orang kafir Quraisy ya, kafir apa Pak Bro? Kafir Quraisy ya, itu datang ke Madinah untuk
memerangi kaum muslimin, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak musyawarah para sahabatnya. Wahai sahabatku, ini orang-orang kafir Quraisy itu mau ke kota Madinah, kita hadapi di dalam kota atau di luar kota. Nah, sahabat akhirnya bermusyawarah dan diputuskan untuk berperang di luar kota. Dari 1000 orang itu di pertengahan jalan ada 300 orang. Ada 300 orang yang balik ke kota Madinah karena dikompori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, salah seorang pentolan daripada orang kafir Quraisy. Bukan pentolan orang-orang munafik ya. Akhirnya kembalilah 300 orang. Tolong diingat-ingat ya, yang kembali berapa? 300 orang. Baik, jadi yang awalnya 1000, yang ke mana namanya? Uhud itu jadi berapa? 700. Salah dong, 700. 1000 dikurangi 300 jadinya 700. Nah, 700 orang ini, 700 sahabat ini yang mereka datang ke tempat peperangan Uhud. Sampai di bukit Uhud, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membagi 2 pasukan secara 50 orang pemanah ditaruh di atas bukit yang namanya nanti menjadi Bukit Rumat. Ya, kita hampir sampai ke Jabal Uhud ya. 50 orang ditaruh di atas Bukit Rumat dan sisanya ikut ke peperangan. Jadi yang di atas gunung berapa? 50, dan mereka semuanya adalah pemanah. Nah, Bukit Rumat itu mana nih? Kalau di sebelah kanan kita, gunung yang kecil ini namanya Bukit Rumat. Dan pasukan kaum muslimin ataupun sahabat ditaruh di paling ujung kanan ya, bukan yang orang-orang itu berdiri, tapi yang paling kanan sana, pojok ya. Karena di situ dahulu ya, jangan bayangkan sekarang ya, dahulu adalah tempat di mana ada jalan kecil yang untuk memutar balik, bisa dipakai untuk memutar balik pasukan daripada orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan orang kaum muslimin ya berkemah di belakang bukit ya, berkemah di belakang bukit, dan orang-orang kafir berkemah dari arah Mekah sana. Arah Mekah berarti sebelah kiri panjenengan sami. Nah, arah Mekah itu dari sana itu. Rasul dan para sahabat kemahnya itu di masjid, itu ada masjid namanya Masjid Syuhada Uhud. Nah, kita hampir sampai, nanti turun ya. Turun nanti bareng-bareng, jangan ada yang terlalu cepat, jangan ada yang mendahului saya, dan jangan terlalu lambat, terlalu belakang. Kita akan melihat bagaimana perjalanan peperangan Uhud. Untuk Bapak Ibu sekalian yang punya kacamata jangan lupa dipakai, topi boleh banget dipakai. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, yang kita pijaki ini adalah Ardul Ma'rokah ataupun tempat peperangan. Kedengaran ya? Yang dengar suara saya angkat tangan. Yang dengar suara saya angkat tangan. Nah, ngecek. Ayo sambil jalan. Ini disebut sebagai Ardul Ma'rokah. Daerah ini ya yang banyak umumnya ini sebagai Ardul Ma'rokah. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, mereka ada di belakang yang ada di masjid ya, itu ada masjid. Kaum muslimin bertenda di sana, dan pasukan kafir ya bertenda di arah Mekah, belakang kita sana itu arah Mekah ya. Dan peperangan itu dimulai waktu duha seperti ini. Nah, inilah salah satu kedudukan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ayo sambil jalan. Mulai perang di waktu duha. Apa yang terjadi? Kaum muslimin diuntungkan dengan matahari. Silau mboten Pak, ngadep saya. Silau. Ngadep saya. Silau. Dulu nggak ada kacamata ya. Dulu nggak ada kacamata, jadi
pedang ketemu dengan pedang. Akhirnya kaum muslimin ya di sesi pertama, jadi perang Uhud itu ada 3 sesi ya. Di sesi pertama kaum muslimin itu diuntukkan banyak sekali. Akhirnya di sesi pertama ini kaum muslimin berhasil memukul mundur orang-orang kafir Quraisy. Nah, ada berapa sesi perang Uhud? 3 sesi Ya, saat sudah perang sesi pertama ya, maka orang-orang kaum muslimin itu melihat ghanimah. Apa itu ghanimah? harta rampasan Perang. Sahabat yang berada di atas bukit ya, bukitnya di atas sana ya. Ini namanya Bukit Rumat, tapi sahabat itu berada di ujung sana. Kenapa? Karena untuk menghalau, mengantisipasi agar pasukan kaum kafir tidak bisa memutar balik. Di sana ada celah ya, antara bukit dan sungai itu dulu ada celah yang celahnya bisa untuk kuda lari gitu ya. Makanya Rasul menempatkan 50 sahabat. Saat sesi pertama, orang-orang ataupun para sahabat yang ada di atas bukit itu melihat ghanimah, akhirnya pengen turun untuk sambil jalan yang berapa. Akhirnya penjagaan di atas bukit yang awalnya rapat menjadi kosong. Kesempatan ini digunakan oleh Khalid bin Walid. Pada saat itu beliau belum masuk Islam ya. Beliau belum masuk Islam untuk memanfaatkan kesempatan memutar balik. Memutar baliknya ke sana ya. Kaum muslimin yang awalnya dari Abdul Ma'rokah yang ada di sini ya, kan kepukul mundur. Di sana tidak ada penjagaan, Khalid bin Walid putar. Apa yang terjadi? Diserang dari depan dan belakang. Kaum muslimin yang awalnya mengejar orang-orang kafir Quraisy ke sana, bingung kok dari belakang diserang. Inilah sesi 2 daripada perang Uhud ya. Pada saat itu terjadi kekacauan sampai pada puncaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harus mundur ya, harus mundur bukan pindah tapi ke arah bukit sana. Lihatlah, ini ada di sini sama-sama. Ada bukit ini, ada jalan di sana. Nah, Rasul mundur ke arah Bukit Uhud bersama para sahabat. Waktu itu di sesi 2 ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terluka parah. Bahkan para sahabat itu rela menjadi tameng hidupnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bergantian untuk menjadi tameng hidupnya Rasul. Makanya setelah ini banyak sekali sahabat yang berkembang, kurang lebih jumlahnya sekitar 70 sahabat. Termasuk di dalamnya adalah paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib wafat di peperangan Uhud ini. Sampai kaum muslimin ada di atas bukit orang-orang kafir Quraisy itu tidak berani mengejar sampai atas. Jadi ada hal yang unik ya dalam peperangan ini. Ada 300 sahabat yang awalnya datang 1000, kan 300 itu mundur. 300 orang ini mundur ke Madinah. Ternyata 300 orang ini yang mundur ke Madinah itu memberikan rasa takut. Awalnya kan mereka Abdullah bin Ubay bin Salul mundur untuk ngomporin para sahabat agar tidak mau berperang, ngomporin yang lain ya kan. Ternyata wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ternyata makar ini menjadi kunci. Orang kafir Quraisy tidak berani mengejar para sahabat yang naik ke atas bukit. Kenapa nggak berani? Takut kalau 300 orang itu balik gitu. Oh iya, ini fase 2 daripada akhirnya kita ke sesi 3. Sesi 3 ini sahabat orang kafir Quraisy karena tidak berani mundur ke naik ke atas bukit, mereka mundur ke arah Mekah ya, mundur ke arah Mekah balik sana. Dan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar oleh dikejar oleh para sahabat ke daerah yang bernama Hamratul Asad. Baik.
habis itu timbul pertanyaan, dalam perang Uhud siapa yang menang? Kan gitu. Siapa yang menang dalam peperangan kan seperti itu. Jadi ada hukum yang tidak tertulis dalam peperangan zaman dulu, bahwa orang yang menang itu harus menempati tempat yang dia kalahkan selama 3 hari 3 malam. Sedangkan yang dilakukan oleh kafir Quraisy apa? Mereka tidak sampai menginap ya, karena mereka sudah ketakutan dulu akan dikejar oleh 300 orang yang dari Madinah, padahal yang balik itu bukan strategi. Iya, bukan strategi, tapi memang para sahabat yang kena hasutan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dalam perang Uhud memang tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, karena orang-orang kafir Quraisy tidak menempati kota Madinah selama 3 hari 3 malam. Itu dia sesi ketiga daripada perang. Baik, jamaah sekalian, kita foto dulu atau ya kita acara inti dulu ya, foto. Oh sana, Video start. Siap. 1, 2, 3. Video pak. Video. Jam-jam ter. Begini no. Bentar. Lang. Lihat yang mas itu ya. Ya, jangan lupa. 1, 2, 3. Jam-jam ter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita lihat saat kita reuni di surga. Insya Allah. Ya. Setelah perang Uhud ini sudah selesai kita jelaskan, sekarang kita ziarah ke makam sahabat Uhud, sahabat-sahabat yang wafat di peperangan Uhud. Kita ke Assalamualaikum. قبل الابتداء ارواح. تفضلوا المغرب تفضلوا. الله يحييكم يا اهلا مرحبا بالضيوف والاحسان. خير المدينه حياكم الله يا مشرف. ارواح. Jamaah merapat ke sini, kita akan salam ke sahabat ataupun syuhada yang gugur di peperangan. Enggak sini. Jam.
jamaah sekalian, di belakang kita ini adalah makam syuhada ya. Yang ada 1 dan 2 ya. Yang ini di kotaan. Yang ini di kotaan ini ada 2 makam yang diisi oleh syuhada. Yang kedua ada Abdullah kerabat daripada dan Syaitan yang ada di sana. Ini ada 1, ada 2, tapi nggak ada apa namanya kijingnya ya. Di sini nggak ada kijingnya. Bismillah, kita akan salam para sahabat. Assalamualaikum. Ya, insyaallah. Dan ini juga dianjurkan saat kita melewati atau mengunjungi ke makam-makam yang ada di Indonesia. Pokoknya kita mengunjungi makam, maka kita mendoakan para sama kalian kedua tingkat dan saat ini salah seorang Jakarta ya di zaman sebelum Nabi itu menjadi Rasul akan katanya patung itu 5 km sebelum center patungnya sudah terdiam, tapi dalam keterangan itu beliau saat ditutup kepala terlihat saat ditarik ke kaki kepalanya terlihat. Itulah pengorbanan para sahabat karena perjuangan sahabat untuk menunjukkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berjuang berpulang ke umroh harus bisa menjadi orang yang soleh dan muslim, soleh untuk dirinya dan muslim untuk orang lain. Pengorbanannya kita sudah melihat bagaimana sahabat berjuang harta, jiwa dan raga. Tapi saat ini pun tidak ada dikicing, tidak ada keasilan, tidak ada apapun, hanya bagi saja. Kita pulang saja saat berdakwah ya, kita diuji agar selalu ikhlas dalam berdakwah. Itu ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada, kita kasih waktu mungkin berapa? 15 menit ya untuk foto-foto. Saya untuk foto-foto ya. Kalau ada yang mau foto-foto ya silakan. Tapi kalau di atas sana kayaknya 15 menit nggak cukup ya, kecuali yang muda baru. Nah, kalau mau naik ke sana boleh lari. Ya Mas Arif. Kalau mau naik ke atas lari. Nah kalau yang sini Jabal Rumat ataupun Gunung Karangtoro. Nah, kalau mau foto-foto dua hero ada di Mekah. Nah, kalau mau foto-foto di atas yang gunung kecil ini nggak apa-apa nih, tapi jangan yang di atas sana ya. Yang kecil-kecil ini biar karena kita ada agenda selanjutnya. lari ke sana. Jabal Rahman. Kak Jabal. Ini kemana? Bukit Uap. Bukit Pemanah. Kita sekarang mengunjungi Bukit Pemanah sambil lari. Gak apa-apa. Bukit Pemanah untuk para muslim. Ayo. Para pasukan pemanah Rasulullah dulu berada di bukit tersebut. Wah, masuk ini jadi mutawif. Masuk ini tes. Besok Mas Arif juga mau mutawif. Silahkan. Ini Bu, saya butuh narasi juga ini. Ayo lari ke atas.
Ya men aku ketok gambare sampean cekel kowe iki. Iki wis ngerekam kan nyekel tok ngene lah. Yen pengen adep nih kowe jane ono balik di balik rene pengen lagi kan ini ketok ayo engko. Siap ya. Ya, inilah kita rombongan dari UPNS ini mau naik ke bukit tempat pasukan Rasulullah, pasukan pemanah Rasulullah pas perang Uhud. Oh siap. Wih, tak foto kok ngisor, apa? Bukit pemanah dari kaum muslimin. Wes. Gunung Uhud. Mana? Ini dari Gunung Uhudnya. Gunung Uhud sini semua jamaah Zam-Zam di mana? Oke. Lo gantian naik, gantian. Backlight kan oke rada ning kono kok kono. Ora backlight. Nek kono mau padang. Lah ngene enggak? Ora toh? Apa? Nah. Oke, Bapak. Ini Bukit Pemanah, belakangnya Gunung Uhud. Oke, gantian. Oke, ikut foto no, ya gantian. Yang ikut gantian, yang dipegang. Nanti dipoto. Iki sing depan Mas Pur. Ya toh. Ya, Pak. Gimana? Kita. Oke, yes. Ya Mas Rasid sendiri. Ya, Mas Rasid sendirian. Pak manggilin. Oke. Pacang anu lah. Was. Nah ini lagi tok. Apa nih? Ketutupan awakmu. Aku ini. Nah, Yang lagi ketinggal sih. Lah, ya. Nggih. posisi deh. Ayo sisi aja yo. Mantap. Ya, aku satu tadi. Aku sing ngadeg urung. Aku sing ngadeg urung.
Siap. Destinasi wisata selanjutnya. Apa itu? Semerah itu tadi ya? Mana apa dia, Bang? Ayo. Oke. Setelah ini kita akan ke wisata ke kebun kurma. Wisata kebun kurma. Semangat Mas Zainal. Semangat. Oke Mas Arif. Ayo, udah yuk. Bisa mana ini? Ya. Coba rombongan ini sampai kok. Oh, masih di sana loh rombongannya. Tadi kan diminta ke bis, jadi kita langsung daripada ke sana terabas. Oh, gitu. Destinasi selanjutnya di mana, Ustadz? Habis ini kita akan ke destinasi selanjutnya yaitu Masjid Quba. Oh, Masjid Quba. Masjid apa itu Masjid Quba itu? Nanti kita jelaskan di sana. Oke, siap.